Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang berbahagia, yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya muliakan sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan Sinau Hukum Melek Hukum. Kali ini pada video yang ke-351 kita masih membahas tentang kejahatan pelayaran ini ya. Jadi ini terkaitnya masih penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran kewajiban oleh nahkoda kapal. Pasal 559. Setiap orang yang melengkapi kapal atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain dengan maksud digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 542 dan 543 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kita cek lagi untuk pasal 542. Saya bacakan sekilas ya, untuk lebih jelas. Jadi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 542. Bunyinya begini untuk pasal 542. Setiap orang yang menggunakan kapal untuk menahan atau untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang yang berada di atas kapal, di laut lepas atau di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun dengan maksud untuk menguasai orang atau menguasai atau memiliki kapal atau barang secara melawan hukum dipidana dengan ini yang menyiapkan sama pidananya. Ini juga dipidananya 12 tahun, dipidana karena pembajakan di laut dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jadi orang yang turut mempersiapkan kapal ini ikut dipidana. Tidak lepas dari hukum, ini mempersiapkan. Ya kalau misalnya di KUHP lama ini kan masuk dalam kategori yang perbantuan gitu, bekerja sama itu kan. Namun ini diatur di pasal tersendiri. Jadi siapa yang mempersiapkan ini membantu mempersiapkan kapal untuk membajak kapal lain di laut 12 tahun juga. Ini yang 542. Kemudian 543, setiap orang yang di darat atau di air sekitar pantai atau di muara sungai melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang atau barang di tempat tersebut setelah terlebih dahulu menyeberangi lautan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun juga. Jadi sama-sama sih intinya adalah orang yang mempersiapkan kapal untuk tujuan melakukan pembajakan itu dihukum 12 tahun. Saya ulangi lagi untuk pasal 559, setiap orang yang melengkapi kapal baik atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain dengan maksud digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 542 dan 543 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Melengkapi kapal apa saja? Ya apa saja, bisa jadi senjata, bisa jadi logistik kapal. Ya namanya untuk membajak kan, alat-alat untuk kren misalnya untuk memindah muatan dari kapal satu ke kapal lain, contohnya itu. Kemudian ini baik biayanya sendiri, baik duitnya sendiri maupun dari duit orang lain. Setiap orang, bisa jadi juga orang per orang atau korporasi. Ancaman hukumannya ini 12 tahun, sama dengan ancaman hukuman 542 dan 543. Sehingga kalau biasanya di KUHP lama itu kalau yang membantu itu ancaman hukumannya dikurangi sepertiga, kan seperti itu. Lah kalau di sini enggak, sama. Yang membantu ataupun yang melakukan hukumannya sama, 12 tahun ancamannya. Kemudian lanjut ke pasal 560. Setiap orang yang atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain secara langsung atau tidak langsung turut melaksanakan penyewaan, pemuatan atau pengasuransian kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut akan digunakan atau diperuntukkan untuk digunakan untuk maksud sebagaimana dimaksud dalam pasal 542 dan pasal 543 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Nah, bahwa
namanya membajak di laut itu kan kemungkinannya bisa dapat, bisa jadi kalah. Kalau kalah misalnya, akhirnya kapal si pelaku ini tenggelam. Nah ini pinter, biar nanti kalau tenggelam tidak rugi, disiapkan dulu. Masuk ke asuransi. Atau daripada repot-repot kapal kita rugi, kita menyewa saja. Menyewa kan gitu kan. Biar tidak punya, jangan pakai kapalnya sendiri, kita rental lah. Kalau bahasa mobilnya itu rental, ini menyewa kan. Sendiri atau atas biaya orang lain secara langsung atau tidak langsung turut. Nah ini saya yang namanya turut kok tidak langsung ini jujur saja kalau saya itu bingung ini kan. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, ya turut kan mesti langsung ikut. Terus turut yang tidak langsung itu gimana? Berarti apa ya? Ini kok tidak langsung ini gimana? Setiap orang yang atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain secara langsung atau tidak langsung turut melaksanakan penyewaan. Nah ini unsur yang tidak langsung ini saya, ya walaupun saya belajar hukum ya lumayan ya waktunya, tapi memang kalau secara langsung atau tidak langsung itu kayaknya repot gitu ya nih. Tapi nggak ada persoalan sih karena di sini itu juga hanya atau gitu kan. Mungkin keinginan pembuat undang-undang ini biar tidak ada pihak-pihak yang pura-pura bego membiayai perlengkapan kapal yang akhirnya kapal itu digunakan untuk membajak. Mungkin tujuannya itu kan untuk pada saat analisa hukumnya ini kan. Mungkin filosofinya seperti itu yang dimaksud. Namun saya sendiri untuk saat ini memikirkannya apa ya perbuatan yang tidak langsung. Misalnya apakah nanti coba rekan-rekan SHMH penonton semuanya dibantu ini. Apa kalau membiayai yang langsung jelas ini, saya kasih untuk beli ABCD untuk perlengkapan kapal yang nantinya untuk membajak. Oke, itu jelas langsung kan. Yang tidak langsung apa? Pinjam koperasi, pinjam bank. Nah, berarti kalau yang dianggap tidak langsung membiayai ini adalah sebuah bank, berarti nanti banknya jadi tersangka dong. Kalau memang pengertiannya seperti itu. Setiap orang yang atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung turut melaksanakan penyewaan, pemuatan atau pengasuransian kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut akan digunakan atau diperuntukkan untuk digunakan untuk maksud sebagaimana dimaksud dalam pasal 542 dan pasal 543. Atau mungkin juga ini agar menjangkau ini, kalau misalnya kelompok bajak lautnya ini terorganisir betul, ini juga walaupun tidak langsung membiayai atau penyewaan, tapi kok tidak langsung ya. Yang langsung jelas lah itu kan karena ikut terlibat. Yang tidak langsung gitu kan. Yang tidak langsung jangan-jangan ini unsurnya apa itu loh, mendoakan itu termasuk membantu kelancaran biar membajaknya berhasil, sukses, mendoakan. Ini apakah termasuk yang tidak langsung ya? Tidak langsung turut melaksanakan penyewaan, pemuatan atau pengasuransian kapal. Tidak langsung atau kalau memberikan ide berarti kan dia kan ikut juga kan karena sindikat itu tadi. Kalau dia terorganisir, dia masuk dalam korporasi kan, ikut langsung juga itu kan. Tapi kalau ya tidak langsung, memang cukup sulit sih ini kalau menurut saya membuktikan tidak langsung ini kan. Namun tidak apa-apa karena gini, itu kan alternatif. Orang lain secara langsung atau tidak langsung. Nah, kita berpositif thinking saja lah ini kan supaya jangan sampai ada sebuah sindikat yang nanti ada orang-orang yang pura-pura bego padahal dia ikut terlibat di dalam pelaksanaan pembajakan, ikut membiayai, melengkapi, termasuk juga menyewakan atau memasukkan kepada sebuah
lembaga asuransi supaya nanti kalau kapal bajak lautnya ini kualah, tenggelam, akhirnya mendapat asuransi. Jadi ini pasal 559 dan pasal 556 ini intinya orang-orang yang tidak terjun langsung di dalam kapal, membawa kapal, ikut di dalam kapal, yang kapal tersebut untuk melakukan pembajakan. Namun orang-orang yang berada di lapis kedua yang ikut mensupport, baik membiayai maupun juga baik langsung maupun tidak langsung, baik uangnya sendiri atau uangnya orang lain, yang intinya untuk mempersiapkan kapal, yang kapal itu dia yang si pelaku ini tahu betul bahwa kapal itu akan digunakan untuk melakukan pembajakan. Silakan yang tadi yang melakukan saya ulangi sekali lagi biar jelas ya, nanti saya tanyakan. Setiap orang yang atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain secara langsung atau tidak langsung turut melaksanakan penyewaan, pemuatan, atau pengasuransian kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut akan digunakan atau diperuntukkan untuk digunakan untuk maksud sebagaimana dimaksud dalam pasal 542 dan pasal 543 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun untuk melakukan pembajakan. Nah, yang saya tanyakan, apa sih perbuatan yang tidak langsung nih kan, kok di unsur ini adanya. Mudah-mudahan ini didengar oleh profesor-profesor itu, sehingga nanti bisa mengkomentari atau juga membuat video. Akan saya share loh kalau ada videonya dari profesor-profesor yang hebat-hebat hukum itu. Apa sih contohnya yang membantu atau ikut tapi tidak langsung gitu? Apakah mendoakan gitu kan? Wah, kalau mendoakan agar pembajakannya di laut itu sukses, wah itu dipidana. Itu termasuk memberikan kontribusi yang tidak langsung. Mungkin kan jadi. Kalau begitu istrinya bajak laut pada dihukum semua itu anak istrinya. Oh iya, mendoakan biar bapaknya bekerjanya lancar gitu kan. Ya bukan berarti loh orang jahat itu nggak berdoa, berdoa juga supaya tidak ketangkap, supaya berhasil, berdoa. Saya yakin berdoa. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-351. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata dan ucapan yang salah, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih sudah menonton channel SHMH ini, video SHMH ini dari video pertama sampai yang ketiga. Cukup banyak ini videonya SHMH ya, 351 video. Dan nyalakan notifikasi, subscribe, jangan lupa untuk update video-video selanjutnya. Pokoknya sampai selesai KUHP baru. Kalau nanti sudah selesai kita bahas undang-undang yang lain. Masih banyak simpanan undang-undang yang bisa direview untuk seluruh pemirsa SHMH. Sina hukum, melek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.